Halo Sobat Vakasia, pada video sebelumnya kalian sudah mengenal dasar-dasar dari penggunaan Git untuk melakukan version control pada file atau project kita. Di mana pada video kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita dapat mengoperasikan perintah Git menggunakan command line. Pertama-tama, kita harus install terlebih dahulu sebuah shell yang bernama Git Bash, di mana kalian bisa searching Git di Google, lalu di halaman yang paling atas muncul ini. Kalian pergi ke download. Nah, di sini kalian bisa memilih installer untuk memasang Git pada sistem operasi yang kalian gunakan. Dan karena saya menggunakan Windows di sini, saya akan membantu kalian untuk memasang Git versi Windows. Silahkan kalian bisa sesuaikan sendiri cara menginstalnya apabila kalian menggunakan sistem operasi selain Windows. Di mana apabila kalian menggunakan Windows, kalian bisa langsung klik text di sini, klik here to download di sini untuk Windows versi 64 bit. Atau apabila kalian menggunakan Windows versi 32 bit, kalian bisa mendownload installernya di bawah ini. Mari kita mulai saja downloadnya. Setelah installernya berhasil kita download, langkah selanjutnya kita akan buka. Di sini kita akan klik next, lalu pilih direktori di mana file Git itu akan dipasang. Selanjutnya kita akan hit next terus sampai tombol berubah menjadi install. Lalu kita klik install di sini. Silakan kalian tunggu sampai installernya sudah selesai memasang Git pada komputer kalian masing-masing ya. Jika installernya sudah selesai memasang Git, maka kita bisa memverifikasikan apakah shell Git tersebut sudah terinstall dengan baik atau belum dengan membuka text editor atau command line juga bisa. Misal di sini saya akan membuka Visual Studio Code, lalu kita cek di dalam terminal Visual Studio Code. Kita bisa membuka terminal dengan menekan tombol Ctrl J, atau kita bisa pergi ke navbar. Lalu kita pilih terminal di sini, lalu kita klik New Terminal. Nah, di sini apabila kita sudah bisa memilih shell Git Bash, maka shell Git sudah terinstall dengan baik ke komputer kalian masing-masing ya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung mulai menggunakan terminal di sini. Dan pastikan di sini kalian menggunakan Git Bash ya. Nah, kalian tidak perlu khawatir apabila kalian kurang familiar dengan komen-komen yang akan saya jalankan, karena sembari saya jalankan, saya juga akan mencoba menjelaskan kegunaan dari komen-komen tersebut. Pertama-tama di sini saya akan mengarahkan terminal ini ke direktori desktop saya dengan menggunakan perintah cd. Lalu di dalamnya saya ingin membuat sebuah folder yang bernama story. Cara kita membuat folder menggunakan command line di sini adalah dengan perintah mkdir atau make directory. Lalu di sini saya ingin membuat sebuah folder bernama story. Lalu saya akan menjalankan cd lagi untuk mengarahkan terminal ini ke dalam directory story. Apabila kalau kita cek isi folder story ini menggunakan command ls, maka untuk isinya ini sekarang masih kosong ya. Lalu di dalam folder sini mari kita membuat sebuah file teks baru bernama chapter1.txt menggunakan command touch. Selanjutnya kita buka file ini ke dalam Visual Studio Code kita menggunakan command code, lalu nama file yang ingin kita buka, chapter1.txt. Di dalam file teks ini saya akan mengetik sebuah kata-kata lah ya, anggap saja ini kata-kata random. Lalu kita save file ini. Jika sudah selesai, selanjutnya saya ingin membuat sebuah repository Git secara lokal untuk melacak perubahan teks dan menerapkan version control pada file teks ini. Untuk menginisialisasikan Git pada folder story ini, kita bisa menjalankannya menggunakan command git init. Nah, kalau kita perhatikan di dalam direktorinya ini, muncul sebuah folder baru bernama .git yang bersifat hidden ya. Namun, kita dapat menampilkannya menggunakan command ls -a untuk melihat isi-isi dari folder story ini secara menyeluruh, termasuk file-file atau folder-folder yang diumpatkan ya. Nah, dalam istilah Git, sekarang folder story kita ini bisa kita sebut sebagai working directory, di mana cara kita dapat memulai melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada folder ini, contohnya perubahan pada file chapter 1 ini, kita harus menambahkan file ini ke dalam staging area. Sederhananya, staging area adalah fase di mana kita bisa memilih file apa saja yang ingin kita lacak perubahannya. Untuk melihat file apa saja yang ada di dalam staging area ini, kita bisa menggunakan command git status.
Di mana outputnya di sini di dalam untracked files di sini, itu kita bisa melihat file apa saja yang belum kita masukkan ke dalam staging area yang ditunjukkan dengan warna merah di sini. Supaya file ini dapat masuk ke dalam staging area, kita bisa menggunakan komen git add. Lalu nama file yang ingin kita tambahkan yaitu chapter1.txt. Di mana apabila kita jalankan lagi git status, kita bisa melihat bahwa Git sudah menambahkan file txt ini ke dalam staging area, di mana sekarang file ini berwarna hijau. Sekarang, kita dapat memberikan pesan pada commit ini. Pesan ini tuh bersifat sangat krusial ya, agar kita dapat melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap commit di sebuah repositori. Pada commitan pertama kita bisa menggunakan sebuah pesan sederhana, seperti initial commit. Lalu kita tekan enter untuk memasukkan commitan pertama kita ke dalam repositori. Dan kita bisa melihat commitan apa saja yang sudah kita buat pada repositori kita menggunakan komen git log. Kita bisa lihat bahwa commit ini dibuat kapan, oleh siapa, dan di atas ini ada hash sebagai identifier atau tanda pengenal unik dari commitan ini. Sekarang saya ingin membuat file chapter lebih banyak, misal chapter 2 dan chapter 3. Lalu saya akan mengisi file-file tersebut dengan sebuah tag seperti ini. Dan apabila kita cek status dari dua file yang sudah kita buat menggunakan git status, maka kita akan melihat bahwa dua file baru tersebut masih berada pada working directory dan belum masuk ke staging area. Nah, di sini ketimbang kita menambahkan filenya satu persatu ke dalam staging area, kita bisa menggunakan command atau perintah git add titik. Agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam working directory ini, termasuk file-file baru, secara otomatis akan masuk ke dalam staging area. Dimana kalau kita jalankan git status lagi, maka di sini kita bisa melihat bahwa dua file teks yang baru saja kita buat tadi sudah siap untuk di-commit ke dalam repositori kita untuk dilakukannya version control. Kita coba commit lagi dengan pesan misal complete chapter 2 dan 3. Apabila kita cek git log di sini, maka kita sudah melihat sebanyak total 2 commit yang sudah kita masukkan ke dalam repositori. Sekarang saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana jika salah satu file teks ini, misal file chapter 3 teks ini, tidak sengaja saya ubah atau saya acak tulisannya ya. Bagaimana caranya kita bisa merubah teks yang berantakan ini menjadi bentuk seperti semula? Kalau kita ketik git status di sini, kita perhatikan bahwa file chapter 3.txt ini belum kita commit. Akan tetapi sekarang statusnya itu menjadi modified, namun belum kita masukkan ke dalam staging area. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembalikan file ini ke versi sebelumnya? Kita bisa menggunakan command git checkout. Lalu nama file yang ingin kita kembalikan ke versi semula. Nah, seperti ini ya. Namun, apabila perubahannya sudah terlanjur kita masukkan, misal ke dalam staging area, bisa kita cek git status di sini. Nah, dia sudah masuk ya. Ini perubahan ini. Dia kan masih berantakan di sini, tapi dia sudah masuk ke dalam staging area. Kita bisa mengembalikannya dengan command git reset, lalu nama file teks tersebut. Sekarang kalau kita cek git status, file ini akan balik lagi ke working directory dan belum masuk ke staging area. Dimana untuk mengembalikan isinya sendiri pun cukup mudah ya, seperti komen tadi, git checkout chapter 3.txt. Demikian, itulah komen atau perintah-perintah dari Git beserta contoh dari penggunaannya yang sejauh ini sudah kita pelajari. Sekian terima kasih dan semoga bermanfaat.